Mantan gelandang bintang Juventus, Adrien Rabiot, memberikan sinyal bahwa ia mungkin akan bergabung dengan AC Milan mengikuti jejak mantan pelatihnya, Massimiliano Allegri. Rabiot meninggalkan Juventus pada tahun 2024, tak lama setelah Allegri pergi dari Turin, dan sejak itu, keduanya menempuh jalur yang berbeda. Saat ini, Rabiot mengenakan seragam Marseille di Ligue 1 dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2026. Namun, pernyataan terbaru dari Rabiot menunjukkan bahwa ia terbuka untuk kemungkinan kembali bekerja sama dengan Allegri, meskipun di AC Milan. Meskipun Milan sudah memiliki beberapa gelandang, mereka mungkin masih memerlukan tambahan kekuatan di lini tengah, terutama karena gelandang andalan mereka, Tijani Reijnders, sedang menjadi incaran Manchester City. Klub Premier League Chelsea tampaknya tidak akan beristirahat di bursa transfer musim panas 2025. Tim yang berbasis di London Barat ini dilaporkan akan melakukan perubahan besar-besaran dalam skuadnya, dengan setidaknya 13 pemain masuk dalam daftar jual. Meskipun Chelsea berhasil menutup musim 2024-2025 dengan cukup memuaskan, finish di peringkat keempat Premier League dan memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions setelah 2 tahun absen dari kompetisi elit Eropa, manajemen masih merasa ada yang kurang. Keberhasilan meraih gelar UEFA Conference League menambah catatan positif, namun itu belum cukup untuk memuaskan hati para petinggi klub. Terlebih lagi, sejumlah pemain baru seperti Liam Delap, Andre Santos, dan Estevao Willian sudah mulai bergabung. Dengan kehadiran wajah-wajah baru ini, persaingan di dalam skuad diperkirakan akan semakin ketat. Oleh karena itu, langkah untuk melepas beberapa pemain menjadi bagian dari strategi besar menyongsong musim 2025-2026. Legenda Arsenal, Ray Parlour, berbagi pandangannya mengenai langkah transfer The Gunners di musim panas 2025. Perhatiannya tertuju pada dua striker muda yang tengah bersinar, Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko. Parlour tidak tinggal diam menyikapi rumor seputar pencarian striker ini. Ia merekomendasikan agar Arsenal lebih mengutamakan Victor Gyökeres sebagai target utama di bursa transfer musim panas ini. Menurutnya, Gyökeres menawarkan solusi yang lebih cepat untuk mengatasi masalah di lini serang Arsenal. Dengan pengalaman yang sudah terbukti, Parlour yakin bahwa striker asal Swedia itu dapat memberikan dampak langsung dibandingkan dengan Benjamin Sesko. Federico Chiesa dilaporkan telah mempertimbangkan untuk meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas 2025. Klub La Liga, Atletico Madrid, dikabarkan siap menyambut kedatangan winger asal Italia ini. Meskipun baru satu musim mengenakan jersey Liverpool, masa depan Chiesa terus menjadi topik hangat. Minimnya kesempatan bermain membuat posisinya semakin tidak menentu dan membuka peluang untuk berpindah klub. Atletico melihat situasi Chiesa sebagai peluang emas untuk memperkuat skuad mereka. Namun, mereka belum dapat menjanjikan tempat utama bagi mantan bintang Juventus tersebut. Meskipun banyak klub Liga Champions yang mengincar jasanya untuk musim depan, Bryan Mbeumo dilaporkan lebih memilih untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan dari The Athletic, Mbeumo telah mengambil keputusan untuk merapat ke Old Trafford. Langkah ini mendorong kedua klub untuk segera memulai diskusi demi mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer. Pemain sayap internasional asal Kamerun ini sangat berharap dapat mewujudkan impiannya untuk bermain di stadion legendaris tersebut. Kepindahan ini menjadi perhatian utama, mengingat United sedang berada dalam proses transisi dan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan. Mbeumo, yang dikenal dengan kecepatan dan ketajamannya dalam menyerang, diyakini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Kini, semua mata tertuju pada negosiasi yang akan menentukan apakah keinginan Mbeumo dapat segera terwujud. Chelsea telah mengumumkan bahwa Dario Esugo resmi bergabung dari Sporting setelah menandatangani kontrak selama 8 tahun. The Blues menginvestasikan sebesar 22,3 juta euro untuk mendatangkan Esugo, yang diharapkan akan memegang peranan penting di bawah arahan Enzo Maresca musim depan, baik sebagai partner Moises Caicedo maupun sebagai opsi cadangan. Pemain anyar Chelsea ini diharapkan dapat bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub. Tim asuhan Maresca akan memulai perjalanan mereka di turnamen ini pada tanggal 16 Juni melawan LAFC. Real Madrid masih mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan satu bek tengah tambahan pada musim panas ini. Keputusan akhir tampaknya akan sangat dipengaruhi oleh performa tim di Piala Dunia antar klub serta kondisi fisik Antonio Rudiger dan David Alaba, yang sering mengalami masalah kebugaran. Musim lalu, Madrid mengalami kekurangan bek tengah akibat banyaknya cedera yang melanda. Situasi ini bahkan memaksa pelatih saat itu, Carlo Ancelotti, untuk menempatkan Aurelien Tchouaméni di posisi bek tengah. Nama-nama seperti William Saliba dan Ibrahima Konate telah menjadi bahan pembicaraan di kalangan manajemen. Meskipun belum ada keputusan yang pasti, kebutuhan untuk generasi jangka panjang di lini pertahanan sudah menjadi perhatian yang serius. Meskipun banyak klub elit lainnya yang mengincar, Cherki dilaporkan sangat berhasrat untuk bermain di bawah bimbingan Guardiola di Manchester City.
Klub asal Inggris itu pun tengah mempercepat proses negosiasi, sebab Guardiola ingin menyelesaikan beberapa transfer penting sebelum Piala Dunia antar klub dimulai. Cherki tampak tak sabar untuk mengenakan jersey Manchester City, dan kesepakatan antara kedua tim diyakini sudah hampir mencapai titik final. Namun, masih belum ada kepastian mengenai nilai akhir transfer bintang muda Prancis ini, mengingat Lyon berusaha memaksimalkan keuntungan dari penjualannya di musim panas ini. Bradley Barcola kini menjadi target utama Arsenal dan Manchester City setelah menunjukkan performa cemerlang bersama Paris Saint-Germain. Namun, harga selangit yang ditetapkan PSG bisa menjadi kendala dalam proses negosiasi. Penampilan mengesankan Barcola di musim ini bersama PSG menarik perhatian klub-klub Premier League. Menurut laporan dari Cut Offside, pemandu bakat dari Arsenal, Manchester City, dan Tottenham Hotspur telah mengawasi pemain berusia 22 tahun ini selama beberapa bulan terakhir. Meskipun PSG bersikukuh untuk mempertahankan pemainnya, dunia sepak bola tahu bahwa situasi bisa berubah jika tawaran menggiurkan datang. Harga tinggi Barcola mencerminkan performa luar biasa yang ia tunjukkan serta keinginan PSG untuk menjaga kekuatan skuad muda mereka. Milan tak mau berlama-lama dalam mencari pengganti Theo Hernandez, dan pelatih baru mereka, Max Allegri, telah menjadikan Andrea Cambiaso dari Juventus sebagai target utama. Malam ini beredar kabar bahwa Theo Hernandez semakin mendekati kesepakatan untuk menerima tawaran menggiurkan sebesar 18 juta euro per musim dari Al Hilal. Tak ingin kehilangan momentum, Milan segera bergerak untuk menemukan sosok pengganti yang sepadan. Andrea Cambiaso pun muncul sebagai kandidat terdepan. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport Italia, Rossoneri telah menempatkan bek Juventus tersebut di urutan teratas dalam daftar buruan mereka. Laporan dari Sky Sport Italia menyebutkan bahwa Allegri sangat ingin berani dengan Cambiaso di San Siro jika Theo memutuskan untuk berkarir di Arab Saudi. Borussia Dortmund semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut Jobe Bellingham dari Sunderland. Pemain berusia 19 tahun ini dilaporkan telah memberikan komitmen lisan kepada klub Bundesliga tersebut untuk bergabung di musim panas ini. Berdasarkan informasi dari BILD dan Sky Germany, Bellingham telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Dortmund, sementara negosiasi antara kedua klub sedang berlangsung. Dortmund diperkirakan akan mengeluarkan biaya awal sebesar 25 juta euro, ditambah dengan bonus 5 juta euro, sehingga total transfer bisa mencapai 30 juta euro. Selain itu, Sunderland juga akan memberikan 15% dari hasil transfer kepada klub asalnya, Birmingham City. Manajemen Real Madrid dilaporkan telah mendapatkan informasi mengenai harga yang diminta Stuttgart untuk melepas gelandang bintang mereka, Angelo Stiller. Berita ini disampaikan oleh Diario AS pada hari Senin waktu setempat, yang menguraikan perkembangan terbaru terkait ketertarikan Los Blancos terhadap pemain asal Jerman itu. Sepertinya, Real Madrid harus bersiap-siap untuk mengeluarkan dana yang cukup besar jika ingin membawa Stiller ke Santiago Bernabeu. Menurut sumber dari AS, Stuttgart tidak akan membuka pintu negosiasi jika tawaran yang diajukan tidak mencapai angka 50 juta euro. Kini, keputusan ada di tangan Real Madrid, apakah mereka akan memenuhi permintaan harga tersebut atau mencari opsi lain di pasar transfer. Rasmus Hojlund mungkin akan meninggalkan Manchester United setelah adanya ketertarikan dari Inter Milan. Klub Serie A tersebut siap memberikan kesempatan baru bagi penyerang muda asal Denmark ini, yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan mencetak gol sejak bergabung dengan Premier League. Dengan performa yang belum memuaskan dan hubungan yang tampaknya mulai merenggang dengan klub, Hojlund mungkin akan menyambut baik peluang untuk memulai lembaran baru di lingkungan yang lebih akrab. Bagi Inter, ini adalah kesempatan emas untuk merekrut striker muda berbakat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan nilai transfernya setahun lalu. James McAtee kini berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian di Etihad Stadium. Setelah menunjukkan performa yang menjanjikan di musim lalu, nasib pemain berusia 22 tahun ini tampak suram karena namanya tidak tercantum dalam skuad The Citizens untuk Piala Dunia antar klub. Menurut laporan dari Daily Mail, keputusan ini memicu berbagai spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya. Manchester United dilaporkan menunjukkan minat, meskipun transfer antar klub rival sekota jarang terjadi. Kini, City dihadapkan pada pilihan penting di musim panas ini, menawarkan kontrak baru dengan jaminan waktu bermain atau melepaskan James McAtee demi keuntungan finansial. Keputusan Guardiola yang tidak memasukkan McAtee dalam turnamen internasional seolah memberikan sinyal bahwa sang pemain mungkin tidak termasuk dalam rencana jangka panjang klub. Manchester City dilaporkan tengah membidik bek kiri Wolverhampton Wanderers, Ryan Aït-Nouri, sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari The Athletic, pemain asal Aljazair itu menduduki peringkat teratas dalam daftar incaran City, meskipun beberapa opsi lain juga sedang dipertimbangkan. Kebutuhan City akan bek kiri baru semakin mendesak setelah musim lalu mereka sering mengandalkan Joško Gvardiol dan Nico O'Reilly di posisi tersebut.
Ait Nouri menunjukkan performa mengesankan bersama Wolves musim ini dengan mencetak 4 gol dan memberikan 7 assist dalam 37 penampilan di Premier League. Kemampuannya untuk beroperasi lebih tinggi sebagai bek sayap dianggap sangat sesuai dengan filosofi taktis Pep Guardiola yang mengedepankan fleksibilitas dan peran yang dinamis. Menurut Football Today, Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut striker Al Hilal, Aleksandar Mitrovic, dalam langkah yang cukup mengejutkan. Dengan pengalaman yang kaya di Liga Inggris bersama Fulham, Mitrovic dianggap sebagai pilihan yang minim risiko jika United berhasil mencapai kesepakatan dengan Al Hilal. Striker asal Serbia ini telah mencetak 111 gol dalam 206 pertandingan untuk Fulham sebelum pindah ke Liga Pro Saudi pada tahun 2023. Di tanah Arab, ketajamannya tetap terjaga dengan 68 gol dari 79 pertandingan bersama Al Hilal. AS Roma dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut Davide Frattesi pada musim panas ini, mengingat posisinya yang hanya sebagai cadangan di Inter Milan. Giallorossi berambisi untuk membawa Frattesi kembali ke ibu kota Italia, di mana ia pernah mengasah kemampuannya di tim Primavera Roma dari tahun 2014 hingga 2017. Frattesi pun dikabarkan terbuka untuk kembali ke Roma, terutama jika Inter masih dilatih oleh Simone Inzaghi. Kesempatan baginya untuk menembus skuad utama Nerazzurri terbilang sulit, mengingat Inzaghi lebih mengandalkan trio Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan dalam formasi 3 gelandangnya yang menjadi andalan. Dalam sorotan berita, Albert Masnou dari Sport mengabarkan bahwa Joan Garcia akan segera menjabat sebagai kiper anyar Barcelona pada minggu depan, kecuali ada kejutan mendadak. Setelah melewati berbagai tantangan, kiper asal Spanyol ini kini siap bergabung dengan tim utama Barcelona dan memiliki peluang besar untuk menjadi pemain inti yang rutin. Barcelona telah mencapai kesepakatan awal dengan Joan Garcia untuk kontrak selama 5 tahun, dan proses finalisasi kesepakatan ini diharapkan akan rampung dalam beberapa hari ke depan dengan pembayaran klausul pelepasannya sebesar 25 juta euro. Al Nassr dilaporkan sedang merancang strategi ambisius untuk merekrut bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari Sky Sports Swiss, klub asal Arab Saudi itu menempatkan penguatan pertahanan sebagai prioritas utama setelah mengakhiri musim tanpa trofi dan hanya menempati posisi ketiga di Liga Pro Saudi, serta gagal melaju ke Liga Champions AFC. Bastoni dianggap sebagai target utama dalam proyek ambisius Al Nassr untuk membangun kembali kekuatan tim. Klub yang bermarkas di Riyadh tersebut siap menawarkan kontrak selama 4 tahun dengan gaji mencapai 20 juta euro per musim untuk menarik perhatian bek timnas Italia itu. Namun, Inter Milan diperkirakan akan menetapkan harga mendekati 100 juta euro untuk melepas pemain bintangnya. Presiden Rayo Vallecano, Raul Martin Presa, telah mengungkapkan bahwa klubnya siap menyambut kedatangan Cristiano Ronaldo jika sang bintang ingin bergabung. Saat ini, Ronaldo berstatus bebas transfer di musim panas ini, yang membuka peluang baginya untuk kembali ke ibu kota Spanyol. Rayo Vallecano bukanlah klub yang asing dalam merekrut pemain-pemain besar di akhir karir mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah berhasil mendatangkan nama-nama tenar seperti Radamel Falcao dan James Rodriguez. Dalam sebuah wawancara dengan Onda Cero, Presiden Rayo, Raul Martin Presa, menegaskan bahwa pintu klub terbuka lebar bagi Ronaldo jika ia memutuskan untuk bergabung dengan tim asuhan Inigo Perez.